yakinin kita bisa berubah ya, yakinin kita bisa berubah. Nomor satu yang perlu kita lakukan, kita recognize dulu. Tadi kan kita udah assess ya, oh iya kita kecanduan nggak sih? Kita terganggu nggak screen time? Kita terganggu nggak gadget? Oh iya terganggu. Berapa jam kita? Selisihnya berapa jam? Kita sadari kita memang terganggu, kita terima kondisi itu. Apapun yang membuat kondisi ini saya terima. Lalu kita investigasi, kita mau begini terus apa enggak sih? Apa dampaknya kalau saya nggak berubah? Ya, coba evaluasi apa dampaknya kalau saya nggak berubah. Apa dampaknya kalau saya berubah? Lalu saya pilih mana? Ya, non-identifikasi artinya yuk sadari kalau memang kita sekarang kecanduan gadget, bukan berarti itu melekat terus ke kita. Bukan berarti itu mendefinisikan diri kita. Kecanduan gadget bisa kok kita ubah, bisa kok kita buang. Itu ada banyak caranya. Ya, jadi sadari dan identifikasi, jangan melabel diri kita sebagai orang kecanduan gadget, tapi kita bisa mulai sekarang dan seterusnya izinkan diri untuk melakukan perubahan. Nah, kalau udah begitu, kita udah siap berubah deh. Mulai diatur goalnya. Setiap orang pasti beda-beda. Dan perubahan itu tidak bisa diatur orang lain kecuali diri kita sendiri. Gitu ya. Kecuali diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tentuin. Kita mau berubah seperti apa. Kalau kita tadi misalnya, oh yang bagus tuh 4 jam maksimum gitu ya. Saya 6 jam nih, apa yang mau saya lakukan? Oh, dalam seminggu ke depan saya mau atur supaya bisa 5 jam. Boleh, bertahap boleh. Mau langsung 4 jam boleh. Mau langsung 2 jam lebih bagus lagi gitu ya. Diatur, dibikin secara jelas, berapa sih targetnya secara spesifik jadi bisa kita ukur. Ya, kalau di sebelah teman-teman ada kertas, mulai ditulis, oh iya, mulai sekarang saya mau kurangi nih. Udah kelebihan di sini. Gitu ya. Apalagi, nah seperti juga Cina, jangan mau kalah sama negara yang ngatur ya. Kita bisa ngatur diri kita sendiri kok, nggak perlu diatur negara. Jangan sampai Indonesia ngeluarin peraturan itu ya. Maksudnya kita bisa kok kendali diri. Bagus sih kalau pemerintah juga ikut ngatur. Jadi dalam buat aturan yang jelas dari Senin sampai dengan Sabtu, Senin sampai Minggu, kita mau ngatur seperti apa? Kalau China bikin 1,5 jam di Senin sampai Jumat ya, yang aturan yang lama gitu ya. Apa kita mau bikin begitu 1 jam Senin sampai Jumat gitu ya. Lalu di hari libur seperti apa? Bikin aturan buat diri kita sendiri. Kalau dengan anak-anak, ajak anak-anak untuk membuat bersama. Kalau menurut kamu mau kurangi seperti apa? Ajak mereka. Ya, coba dengarkan pendapat mereka. Kalau mereka mau mulai 1/2 jam dulu, bagus. Gimana kalau 1 jam? Atau kalau mereka mau mulai 1/2 jam dulu gitu menguranginya, bagus. Terus nanti minggu berikutnya kita naikin ya 1 jam, 1,5 jam pasti makin lama akan jadi lebih bagus untuk pengurangan waktunya gitu ya. Jadi regulasi diri diatur. Dibagi juga nanti secara balance waktu untuk istirahat kapan gitu ya. Terus waktu untuk yang lain-lainnya itu seperti apa untuk belajar itu dibuat dalam jadwal. Kalau diperlukan lakukan diet gadget. Seperti yang kemarin tadi saya sempat share ya, saya sempat lakukan diet gadget 1 minggu. 1 minggu benar-benar stop sosial media gitu ya. Saya nggak lihat-lihat gitu. 1 minggu nggak apa-apa toh gitu ya. Saya juga hapus notifikasi, maksudnya ring notifikasi untuk grup-grup WhatsApp gitu. Nah, nggak apa-apa juga kita nggak balas grup WhatsApp gitu ya. Lalu saya atur membalas WA itu hanya 2 kali dalam 1 hari, pagi sama sore. Jadi tetap membalas di hari itu kalau memang ada yang penting gitu ya. Tapi pagi dan sore saja gitu. Sementara saya tetap put notifikasi untuk orang-orang penting, misalnya orang rumah, kalau ada telepon penting kan saya tetap harus angkat gitu ya. Guru di sekolah misalnya, atau bos di kantor gitu ya, itu tetap notifikasinya bisa lebih dari 2 kali melihat. Tapi di luar itu saya tentukan untuk pagi dan sore aja balas WhatsApp-nya. Kalau WhatsApp ternyata yang paling sering mengganggu saya, karena kok saya balas terus-terusan gitu ya. Karena kan kita nggak tahu tiap orang waktunya beda-beda. Nah, untuk membantu, itu bisa juga dihapus ketika kita diet gadget. Kita lihat nih, tadi kan kalau di aplikasi screen time, di bagian wellbeing, kita bisa lihat tuh, kita paling banyak apa. Kalau saya waktu itu kan Instagram sama Facebook. Yang saya hapus, saya uninstall Instagram sama Facebook saya, gitu ya. Di uninstall sehingga apa, ketika saya mau lihat lagi, ada effort usaha yang bikin saya repot kan, mesti download lagi gitu. Itu saya lakukan di Sabtu Minggu. Kalau enggak kan gampang sekali kita untuk lagi bosen, gampang sekali untuk ke. Tapi pas lihat, oh saya memang lagi diet. Jadi mengingatkan saya lagi diet gadget gitu ya. Nah, untuk terapi-terapi terkait
gadget itu biasanya detoksnya nggak cuma seminggu loh, 30 hari biasanya. Itu sampai diinstitutionalize gitu ya. Jadi masuk ke satu tempat untuk terapi. Kalau di Korea, di China seperti itu. Biayanya berapa? Bisa sampai $300 sehari dan itu dibayarin pemerintah. Jadi biayanya mahal banget. Makanya pemerintah di sana sempat tegas banget. Kalau di Korea agak loose ya. Dia bikin aturan juga, tapi aturannya jam tengah malam sampai jam 6 pagi itu tidak ada internet online, game online gitu ya. Jadi dia sengaja tuh dia kurangin bandwidth-nya gitu ya. Jadinya nggak bisa main itu gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang sampai nggak tidur. Jadi pembatasan di Korea lebih loose dibandingkan di China. Dan baru saja tahun lalu setelah 10 tahun dari 2011 bikin aturan namanya Cinderella Law ya kalau di Korea, itu mereka stop gitu dan dia biarkan kembali kepada orang tua untuk memberikan aturan gitu, nggak lagi dari pemerintah. Jadi saat ini hanya China yang benar-benar ikut campur terkait dengan ini karena menurut mereka ini sangat mengganggu. Itu sampai kan turun loh saham-saham game, perusahaan game di sana. Tapi dia nggak peduli, yang penting anak muda China itu tidak sampai kecanduan game. Nah, tentang device free zone, ini tadi ya, ini juga baiknya dimasukkan dalam rencana teman-teman. Coba perhatikan, penggunaan gadget paling lama di mana sih? Gitu teman-teman, biasanya tergodanya gitu ya. Apakah di kamar tidur, sebelum tidur belum bisa tidur terus main gadget gitu, malah jadi tambah nggak bisa tidur gitu ya. Kalau memang di situ dan teman-teman rasa, oh saatnya saya mesti bikin itu jadi free zone, lakukan itu. Ya, selama seminggu itu jadi free zone. Kalau bisa terus-menerus jadi free zone untuk game. Ya, apalagi ada juga nih yang biasanya berlama-lama di toilet, bisa 1 jam, 2 jam gitu, ternyata main game di toilet gitu ya. Kalau ternyata itu mengganggu teman-teman dan teman-teman rasa, mulai sekarang selesai saya nggak mau lagi gitu. Ya udah, jadiin free zone-nya di toilet. Nggak ada lagi handphone dibawa-bawa ke toilet gitu ya. Dan sebaiknya kalau lagi belajar itu handphone jangan dibawa-bawa. Juga lagi kerja, juga lagi meeting jangan. Kalau lagi nyetir bahaya. Lagi makan bersama baiknya kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang di rumah ya. Karena waktu untuk membina relasi pun seringkali jadinya berkurang gara-gara kita kecanduan gadget. Jadi yuk ketika ngumpul, ada kesempatan ngumpul ya manfaat. Nah, tadi tentang lokasi, tentang gadget sendiri, handphone. Dari namanya handphone, kalau terus-menerus di tangan, itu mudah sekali kita tergoda kan. Jadi seringkali kalau saya perhatikan orang kemana-mana, bawanya di tangan handphone. Itu lagi jalan mau makan siang, di tangan handphone gitu jalan. Nggak nggak ditaruh di tas. Yang ditaruh di tas tangan lain, tapi handphone selalu di tangan. Seperti namanya hand. Mulai sekarang dan seterusnya, izinkan yuk kita lepas. Kita kembalikan fungsinya, itu bukan jadi handphone, tapi jadi phone aja. Kita gunakan, kita taruh di tangan kalau memang kita lagi mau nelpon. Kita taruh di tangan kalau kita memang lagi mau memang mau membalas message gitu ya. Tapi kalau sudah ya taruh di tas. Ya taruh di tempat lain gitu ya. Mulai sekarang seterusnya izinkan untuk lakukan itu. Karena kalau di tangan ya dengan mudah sekali kalau bosan yang di reach yang paling dekat itu gitu. Dan memang ini kan sangat menarik gitu ya. Memang kita harus mensiasati bagaimana kita bisa menolak godaan-godaan. Nah, kalau udah tadi kan kita udah atur tempatnya, udah atur waktunya, semuanya dikurang-kurangin, pastinya kan waktunya akan ada waktu lebih nih, yang tadinya main gadget, yang tadinya di situ, jadinya ada waktu lebih, harus diisi apa? Supaya kita nggak bosan gitu kan ya. Bisa dipilih tuh kegiatan-kegiatan pengganti, banyak, mau bikin jurnal kah, mau nulis kah, tergantung hobi yang coba dievaluasi lagi dulu sebelum ada gadget, apa sih yang paling suka dilakukan gitu ya. Atau kalau memang belum kepikiran bisa coba kegiatan baru kok, coba masak misalnya, coba apa lagi nih, coba berolahraga, baca buku gitu ya. Dipilih kegiatan-kegiatan pengganti yang membantu teman-teman untuk mengisi hari-hari. Karena kebanyakan orang main gadget kenapa sih? Karena bosan. Nah ini sampaikan ada kampanye loh, nggak apa-apa kita bosan. Sampaikan dikampanyekan, nggak apa-apa kita bosan. Karena ketika bosan, otak tuh
lama-lama mikir bagaimana caranya supaya nggak bosan. Hal-hal yang tadinya membosankan pun akhirnya menjadi tidak bosan lagi gitu. Kalau kita biarkan diri kita bosan, kembali lagi kepada kegiatan-kegiatan keseharian, baca buku menjadi menyenangkan, ketemu teman ngobrol sebentar menjadi menyenangkan gitu ya.